semuanya, perkenalkan, saya Joyce Marsai Melody. Saya dari TRO 24 dengan 3 digit NIM terakhir saya 034. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah dasar sistem kontrol. Saya dari kelompok 5. Oke. Yang pertama, apa sih dasar sistem kontrol itu? Di sini saya akan memberikan pengertian. Yang pertama, dasar sistem kontrol itu adalah otak tersembunyi di balik hampir semua hal dalam kehidupan kita di kehidupan modern di saat ini. Lalu, feedback. Feedback sendiri adalah proses informasi tentang output atau hasil dari suatu sistem yang dikirim kembali ke input sistem tersebut. Lalu, untuk PID control sendiri, untuk P, yaitu proporsional, itu bertanya tentang seberapa besar kesalahannya. Lalu untuk I, integral, bertanya bagaimana kesalahan itu dari waktu ke waktu. Dan D, derivatif, itu bertanya kemana arah kesalahannya. Sistem kontrol. Sistem kontrol sendiri adalah bahasa rahasia dalam tanda kutip yang membuat otomatisasi berjalan lebih tertib, mulai dari peralatan rumah tangga hingga jalur produksi industri. Intinya, sistem kontrol bekerja dengan mengukur variabel tertentu, lalu mengambil tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Di dalam sistem kontrol ada dua jenis, yaitu yang pertama open loop control. Prinsip dari open loop itu yaitu atur dan lupakan. Dan dia tidak menggunakan umpan balik, hanya mengikuti instruksi yang sudah diprogram. Contohnya, yaitu mesin cuci sederhana yang hanya mengandalkan timer. Kelebihan dari open loop control yaitu murah, sederhana, dan stabil. Kekurangannya yaitu tidak bisa memperbaiki kesalahan atau menyesuaikan perubahan kondisi. Yang kedua yaitu ada closed loop control. Prinsipnya dia menggunakan umpan balik atau feedback. Nah, dari closed loop control ini, sensor akan mengukur output lalu dibandingkan dengan target dan sistem menyesuaikan tindakannya. Contohnya yaitu memanggang roti dengan sensor warna dari rotinya. Kelebihan closed loop control sendiri yaitu lebih akurat dan bisa mengoreksi gangguan secara otomatis. Kekurangannya yaitu berpotensi mengalami osilasi atau ketidakstabilan jika dikoreksi berlebihan. Nah, tujuan sistem kontrol sendiri yaitu ada 6. Yang pertama, menjamin keselamatan mutlak. Lalu menciptakan konsistensi dan presisi tinggi. Yang ketiga, menjaga stabilitas proses yang kritis. Yang keempat, menggantikan kendali dan proses berpikir manusia. Lalu selanjutnya mengurangi pemborosan dan kerugian. Dan yang terakhir, menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman. Lalu ada beberapa komponen utama dalam sistem kontrol. Ada 4, yaitu yang pertama ada set point, yaitu dia adalah nilai yang diinginkan atau nilai target. Yang kedua ada sensor atau alat ukur, yaitu sebuah alat yang berfungsi untuk membaca atau mengukur kondisi saat ini. Lalu yang ketiga ada controller, yaitu perangkat yang menerima sinyal dari sensor dan membandingkannya dengan set point. Dan yang terakhir adalah aktuator. Aktuator sendiri adalah alat yang mengubah kondisi fisik dari suatu sistem. Nah, di sini ada automasi industri. Apa sih automasi industri itu? Automasi industri sendiri adalah konsep fundamental yang mendukung seluruh dunia industri modern saat ini. Ini adalah sebuah mesin yang tak terlihat yang beroperasi di balik hampir setiap produk yang kita gunakan setiap hari, yaitu mulai dari ponsel, mobil, motor, makanan, hingga obat-obatan. Tujuan utamanya sendiri yaitu adalah memungkinkan produksi jutaan barang tidak hanya dengan cepat tetapi dengan tingkat kesempurnaan, presisi, mikroskopis, dan konsistensi yang tidak dapat ditiru oleh manusia secara manual. Nah, sedangkan definisi otomasi yang lebih mendalam bukan hanya tentang mesin yang melakukan pekerjaan berat, tetapi tentang pemrograman logis dan pengambilan keputusan. Hal ini berarti menyerahkan kendali manusia dan bahkan proses berpikir manusia kepada mesin dan menata ulang secara fundamental cara kerja
dengan diselesaikan agar lebih efisien, berkualitas tinggi, dan lebih aman. Lalu sistem otomasi ada 3. Yang pertama yaitu merasakan atau bahasa lainnya sensing. Cara kerjanya yaitu sensor ini mengumpulkan data seperti suhu, posisi, dan tekanan. Yang kedua ada memutuskan atau deciding. Nah, sistem kontrol atau otak ini menggunakan semua data dan logika untuk menentukan tindakannya. Lalu yang ketiga ada bertindak atau acting. Ini yaitu motor, lengan robot, dan katup akan menjalankan perintah. Lalu ada jenis utama dari otomasi, itu ada 3, yaitu ada otomasi tetap, otomasi fleksibel, dan otomasi yang dapat diprogram. Yang pertama yaitu otomasi tetap, dia itu mirip dengan kotak musik yang memainkan satu lagu dengan sempurna. Hal ini ideal untuk memproduksi jutaan barang yang sama persis. Misalnya lini perakitan mobil. Lalu yang kedua yaitu adalah otomasi fleksibel. Ini mirip dengan DJ yang mencampur lagu langsung untuk kebutuhan membuat berbagai hal berbeda secara berurutan, misalnya pabrik kertas atau kimia yang beroperasi secara 24/7. Yang terakhir yaitu ada otomasi yang dapat diprogram. Ini seperti piano, pemain yang lagunya bisa diganti dengan menggantikan prosesnya, baik untuk produksi dalam batch, misalnya makanan atau farmasi. Lalu ada manfaat otomasi. Yang pertama, itu peningkatan produktivitas dan hasil yang lebih besar. Yang kedua, kualitas yang lebih baik dan konsisten. Lalu yang ketiga, penurunan biaya operasional. Yang keempat, lingkungan kerja yang jauh lebih aman. Yang kelima, yang terakhir yaitu lingkungan kerja yang jauh lebih aman. Lalu selanjutnya di sini kita akan membahas PID controller. Apa sih PID controller itu? Di jantung ada banyak sistem otomasi, terutama dalam menjaga stabilitas dan keamanan proses kritis. Terdapat sebuah algoritma yang disebut dengan pengendali PID, yaitu proporsional, integral, dan derivatif. Hal ini berfungsi sebagai konduktor tak kasat mata dalam tanda kutip yang membuat dunia modern berjalan lebih lancar dan aman. Tugasnya adalah terus mengukur variabel seperti suhu, tekanan, atau aliran, lalu membuat penyesuaian kecil berkelanjutan untuk menjaga variabel tersebut tetap pada nilai yang seharusnya. Tujuan nomor 1 yang mutlak dari sistem ini adalah keselamatan bagi orang-orang, lingkungan, dan peralatan mahal itu sendiri. Baru kemudian profitabilitas. Meskipun desainnya ini elegan dan kuat, membuat pengendali PID bekerja sempurna adalah sebuah tantangan yang nyata. Pengaturan yang efektif kemarin bisa menyebabkan kekacauan di kemudian hari. Kunci untuk menyetelnya secara efektif adalah dengan memahami kepribadian unik dari proses yang dikendalikan melalui model matematika sederhana yang kita sering sebut dengan model FPTD. Nah, model FPTD sendiri ini menjawab 3 pertanyaan dasar tentang perilaku proses, yaitu yang pertama, gen proses. Ini merupakan besarnya reaksi terhadap perubahan. Misalnya, seberapa banyak ketinggian tangki naik jika katup dibuka sebanyak 10%. Lalu yang ketiga, konstanta. Waktu proses itu kecepatan proses mencapai keadaan akhirnya setelah perubahan. Lalu ada waktu mati proses. Hal ini merupakan penundaan antara membuat perubahan dan merasakan efeknya. Misalnya, jeda saat memutar krop air panas. Lalu ada tugas kontrol dari PID. Nah, dari yang P, yang pertama proporsional, tugasnya itu untuk menanyakan seberapa besar kesalahannya saat ini. Jika semakin besar kesenjangannya, maka semakin kuat reaksinya. Lalu yang kedua ada integral, dia menanyakan sudah berapa lama kesalahan ini ada. Jika semakin agresif, seiring lamanya kesalahan akan bertahan. Lalu yang terakhir ada derivatif, ini seberapa cepat situasinya berubah. Hal ini bersifat prediktif dan mencoba mencegah masalah sebelum semakin memburuk. Lalu yang selanjutnya ada tuning PID. PID itu tidak bisa sekadar dipasang dan dilupakan saja. Setiap sistem itu berbeda sehingga perlu penalaan atau tuning untuk menemukan kombinasi
di antara PID yang pas. Proses tuning dilakukan dengan menguji reaksi sistem, menyesuaikan parameter, lalu mengulanginya hingga tercapai hasil yang ideal. Ada faktor penting dari tuning itu sendiri, yaitu yang pertama waktu mati, yaitu waktu jeda sebelum sistem itu bereaksi. Lalu yang kedua ada waktu lag, itu kelambanan sistem mencapai kondisi baru. Lalu yang ketiga ada penguatan proses, ini merupakan sensitivitas terhadap perubahan input. Lalu, mengapa tuning sendiri itu penting? PID yang tidak ditata dengan baik bisa memboroskan energi, menurunkan kualitas produk, dan menambah biaya. Sebaliknya, tuning yang tepat dapat menjamin efisiensi, konsistensi, dan hasil terbaik dengan biaya yang rendah. Lalu, saya akan memberikan contoh pengimplementasian. Di sini menggunakan contoh pada kemudi kapal. Nah, penggunaan kontrol PID pada kemudi kapal itu berfungsi untuk menjaga arah haluan kapal agar tetap sesuai dengan jalur yang diinginkan, meskipun terdapat gangguan seperti angin, arus, atau ombak. Sistem ini bekerja dengan membandingkan arah yang dituju atau set point dengan arah aktual dari kapal yang dideteksi oleh sensor, lalu menghasilkan error. Nah, bagian proporsional menggerakkan kemudi berdasarkan besar error. Lalu bagian integral memperbaiki kesalahan kecil yang berlangsung secara terus-menerus. Sedangkan bagian derivatif sendiri itu mengantisipasi perubahan kapal agar tidak berisolasi berlebihan. Hasil perhitungan PID sendiri kemudian diteruskan ke aktuator kemudi atau rudder untuk melakukan koreksi arah secara halus dan stabil. Dengan demikian, kapal dapat melaju sesuai jalur yang ditetapkan tanpa perlu adanya koreksi manual yang terus-menerus dari nahkoda. Ini tadi merupakan pembahasan tentang dasar sistem kontrol. Diharapkan dari penjelasan ini kita lebih tahu dan lebih paham tentang apa saja yang ada di dasar sistem kontrol. Demikian penjelasan yang diberikan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih.